Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjut materi YouTube yang kedua terkait rencana survei dari sistem transportasi ya, survei simpel gitu. Di video sebelumnya sudah dijelaskan terkait karakteristik yang disurvei ya. Jadi setelah teman-teman menetapkan mana yang akan disurvei, kemudian teman-teman mencari karakteristiknya. Karakteristik ini bisa dicari dari internet maupun nanti waktu teman-teman melakukan survei ke lokasi. Nah, jadi karakteristik guna lahan ini teman-teman bisa lakukan juga nanti tahap kedua itu adalah wawancara atau mengamati pola pergerakan di guna lahan yang disurvei. Nah, pada tahap kedua ini teman-teman juga bisa eh, melakukan pengisian data tadi. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita mencari data apa saja yang akan dikumpulkan. Nah, tahap kedua ini prosesnya gitu. Untuk mengisi data karakteristik dari lokasi guna lahan yang teman-teman survei. Nah, sekalian teman-teman di sini juga dapat menginventarisasi pola pergerakan di guna lahan atau karakteristik guna lahan dan pola pergerakannya, serta yang nomor 4 itu juga bisa dilakukan di tahap ini juga, identifikasi jaringan ke guna lahan yang disurvei. Yang pertama, untuk mengamati pola pergerakan di guna lahan, sebagaimana di kuliah-kuliah sebelumnya sudah dijelaskan, dan teman-teman waktu itu sudah yang masing-masing guna lahan punya karakteristik yang beda-beda. Kapan pergerakan itu dilakukan? Jadi kalau di sini karena sifat surveinya nanti itu sampling, nggak dari pagi sampai malam gitu, sehingga kita perlu mengamati dulu pola pergerakan di sana, jam puncaknya, jam tertingginya pergerakan atau menit tertingginya itu pada menit keberapa. Karena nanti kita kan samplingnya minimal setengah jam. Jadi setengah jam pada pukul berapa itu yang puncak, di mana nanti teman-teman akan melakukan survei nomor 3 itu di jam tersebut. Gitu. Uh, Kemudian di survei guna lahan ini juga kaitannya nanti teman-teman surveinya pakai video dalam hal ini adalah handphone gitu ya, direkam kemudian di rumah dilakukan counting atau teman-teman akan mengajak orang gitu. Kalau mengajak orang maka dari survei pola pergerakan awal ini juga ketahuan berapa orang yang kira-kira saya butuhkan ya dengan form survei yang nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Apakah butuh 2 orang, 3 orang, atau juga kaitan berapa sih akses masuk ke guna lahan gitu. Kalau sebelumnya saya jelaskan pilihlah guna lahan yang aksesnya sedikit gitu ya. Tapi kalau ternyata aksesnya ternyata membutuhkan 2 orang untuk memvideo ya kita harus membawa 2 orang. Kalau yang teman-teman pilih guna lahannya ternyata butuh 4 orang untuk memvideo ya bawa 4 orang seperti itu. Nah ini peran penting dari wawancara atau mengamati pola pergerakan guna lahan yang disurvei. Sekalian juga inventarisasi jaringan transportasinya untuk menuju ke guna lahan tersebut. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tahap berikutnya adalah melakukan survei bangkitan tarikan perjalanan, yaitu menghitung kendaraan keluar dan masuk sesuai dengan klasifikasi pergerakan dalam form survei. Nah, ini adalah form surveinya, teman-teman. Ini form survei yang dipakai oleh PU. Jadi, ini adalah jenis kendaraan ringan, mobil, kemudian baik itu jeep atau taksi. Nah, nomor 2 ini adalah kendaraan penumpang umum. Jadi kayak angkot, angkot itu masuknya di sini. Atau kalau di daerah teman-teman itu ada semacam station, atau kalau disebutnya itu bus, tapi pintunya cuma satu, jadi kecil gitu ya. Itu masuknya di nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 ini adalah bus sedang. Bus sedang ini biasanya ada 2 pintu, tapi ukurannya bukan bus besar gitu. Biasanya pintunya ada yang di tengah sama belakang, namun ada juga yang di depan gitu, di depan dan di belakang.
Eh, untuk yang station satu pintu tadi itu juga ada pintu kecil di depan kayak angkot gitu. Tapi dia bukan tipe yang masuk sambil berdiri gitu ya. Jadi dia masuknya sambil miring gitu. Kemudian ini adalah bus besar, teman-teman pasti tahu lah ya bus besar. Kemudian pick up, mobil box itu masuknya di sini. Nah, teman-teman yang hati-hati itu nomor 6 dan 7. Nomor 6 ini itu adalah truk yang ban belakangnya itu single. Jadi dia itu agak besar sedikit dibanding pickup. Jadi kepalanya itu kepala truk gitu ya. Cuman bannya itu kecil. Tidak seperti truk pasir ya, biasanya truk pasir, truk engkel kalau saya sebut. Ini ban belakangnya itu ada dua. Nah, truk ini belakangnya ini juga double ya. Nggak yang satu-satu gini, tapi ada tambahan double-nya. Cuman nggak digambarkan. Ini adalah truk trailer. Nah, ini dapat dilihat belakangnya rodanya satu. Kalau yang ini belakangnya, oh sorry, ini gambarnya salah ini. Jadi ini ada truk yang apa namanya roda belakangnya itu tiga. Kalau yang ini trailer. Kemudian ini truk gandeng, ini sepeda motor, ini tak bermotor dan pejalan kaki juga dihitung. Nah nanti per 5 menit teman-teman isikan di sini. Tuh, per 5 menit. Cuaca juga diisikan, cerah atau hujan. Ini juga diisi ya, nggak usah saya jelasin. Nah, ini nanti di counting untuk arah yang berbeda. Arah A ke B. Jadi kalau di sini asumsikan adalah A dari luar, B masuk gitu ya. Kemudian nanti yang satunya untuk eh, B ke A dari dalam keluar. Jadi A ke B kan istilahnya tarikan tuh. B ke A, kalau keluar berarti bangkitan. Seperti itu. Ini nggak perlu, hambatan samping nggak perlu di data. Nah, pertanyaannya lagi adalah di mana kita survei? Nah, ini adalah kampus Stimlog. Mungkin di sini ada dua titik. Nah, titik merah ini adalah titik masuk kampus, cuman tidak disarankan di sana. Yang disarankan kalau mendasari lokasi kayak gini itu adalah yang titik biru. Kenapa? Oke, saya masuk di Google ya. Nah, ini adalah kampus kita. Ini adalah di mana teman-teman kuliah itu ada di sini. Kemudian ini adalah gedung administrasi. Di sini ada Poltek Pos yang nanti di 2022 ya, semoga sudah gabung menjadi satu universitas dengan kita. Kemudian ini gedung olahraga, di sini ada pos. Nah, ini pintu masuknya. Ini nampaknya gedung yang masih milik pos juga, namun biasanya nggak terbuka akses ke sini. Jadi untuk akses tetap di sini. Di sini pagernya bisa ditutup. Kenapa tadi tidak diizinkan di sini atau disarankan tidak dilakukan di sini? Pertama, ini sebenarnya gedung yayasan, cuman belum digunakan. Karena yang pertama di sini ada kios. Sorry, bukan di sini ya. Di sini ada kios kecil ini. Nah, yang datang ke kios ini itu tidak hanya mahasiswa STIMLOG, masyarakat umum pun kadang ke sini. Kemudian di ujung sini itu ada puskesmas. Sementara sih dia, karena puskesmas yang di sini lagi dibangun. Sehingga yang datang ke sini itu menjadi tidak apa ya, tidak semuanya itu aktivitas stimulok atau bruto gitu ya. Kalau kita bicara neto dan bruto itu ini bruto, terganggu arusnya. Di sini juga ada rumah-rumah gitu. Nah, sedangkan kalau kita survei di sini, ini memang khusus hanya keluar masuk stimulok plus poltek pos. Jadi teman-teman nanti waktu melakukan survei keguna lahan, perhatikan aksesnya itu tidak tercampur dengan yang lain. Misalkan kita menghitung kantor sebuah perumahan gitu ya. Kemudian di belakang itu ada kampung gitu. Contoh mungkin perumahan Sentra Duta deh. Ini ada perumahan mewah di Bandung, namanya Sentra Duta. Nah, untuk masuk ke perumahan ini ada dari depan ini. Gitu. Ini ada posnya di sini. Ada pos Sentra Duta, cuma di sini dia memang punya ruko. Kemudian di belakang ini perumahan.
Cuman akses ini tuh terganggu. Pertama dari sini itu ada akses sepeda motor. Ini masuk ke kampung, ini ada akses sepeda motor. Kemudian di belakang sini ada akses, nah ini ada akses, kemudian masuk ke perumahan yang lain. Nanti masuk ke apa rumah dinas Poltek, Polban gitu ya. Nah, lewat sini. Berarti ini terganggu oleh arus orang yang sering memanfaatkan ruas jalan Jenderal Duta, memotong dari sini ke sini, termasuk yang dari Stimlok juga terkadang dia akan masuk dari sini atau masuk dari sini. Paling banyak masuk dari sini kalau sepeda motor. Nah, itu harus disurvei gitu, supaya kita tahu eh, apa namanya kebocorannya. Tapi disarankan milih lokasinya yang nggak seperti ini gitu. Kalau yang perumahan ya satu pintu klaster gitu ya. Jadi kita enak untuk menganalisisnya dan teman-teman tidak butuh effort besar seperti itu. Oke, kita kembali ke materi presentasi. Nah, itu untuk memilih lokasi di mana survei. Nah, pelaksanaan surveinya pada tadi jam puncak yang diusulkan. Jadi di sini kita sudah selesai untuk survei bangkitan tarikan perjalanan. Nanti di perkuliahan akan kita olah. Nah ini kalau surveinya 16 jam, kita nggak perlu melakukan identifikasi jam puncaknya di mana. Kita langsung survei aja gitu. Di sini yang perlu hari apa gitu yang kita tentukan. Teman-teman nanti pilihannya apakah surveinya hari kerja, Senin sampai Kamis misalkan. Jumat ini agak hati-hati, jangan dipilih hari Jumat. Kenapa? Karena di beberapa daerah tertentu itu Jumat punya karakter jadi hari libur gitu. Kota Pemalang, Kendal, Pekalongan itu Jumat itu jadi kayak hari libur. Jadi kota santri umumnya seperti itu, jangan dipilih. Ini karakternya kan kelihatan berbeda nih. Kenapa harus kita tahu hari kerja dan hari libur dibedakan? Karena kalau hari kerja mereka beraktivitas di pagi hari. Berangkat kerja, kemudian sore mereka pulang. Berbeda dengan hari libur. Aktivitas paginya itu agak bergeser, yang biasanya sebelum jam 8, di sini setelah jam 8 rame. Kemudian aktivitas sorenya biasanya lebih tinggi. Mereka pulang dari eh, berlibur gitu ya. Nah, kemudian nanti saat teman-teman melakukan input data survei, jenis kendaraan yang nol itu nggak perlu diinput, supaya yang sebelah kanannya itu nanti sedikit. Jadi 00 ini biar hilang, ininya sedikit. Jadi nggak terlalu banyak. Karena tadi 14 ya, kalau ini kan cuma berapa gitu. Nah, ini nanti kita tahu apa namanya pola pergerakan. Moda apa yang sering digunakan. Nah, jadi masuk di modal split dalam 4-step model tahap ketiga kan. Nah, kemudian dengan kita awalnya survei karakteristik, kemudian kita tahu jumlah kendaraan yang masuk keluar, jumlahnya, ini satuannya sudah dalam satuan SMP per jam. Bagaimana mengkonversi SMP per jam? Minggu depan sebenarnya ada mata kuliah sendiri, manajemen lalu lintas, tapi nggak apa-apa nanti kita sekilas ajarkan lah ya di setelah UTS untuk ngitung ini. Kemudian ini dibagi aja antara jumlah ini dengan unit rumah, jumlah ini maka satuannya di sini SMP per unit rumah, SMP per hektar. Nah, ini yang namanya nanti menjadi angka untuk bangkitan tarikan. Ini sudah dijadiin satu bangkitan tarikan. Kalau teman-teman pengen split berapa bangkitan tarikannya ya bisa, nanti angka yang dipakai yang di depannya. Oke, ini untuk hari. Nah, berarti bangkitan tarikan selesai. Kemudian bagaimana mengidentifikasi jaringan transportasi? Jadi nanti bisa dilakukan di awal juga ya. Oke, saya sambung di video ketiga.